Halo teman-teman investor, ketemu lagi dengan saya Ros Perwita di channel YouTube The Investor. Dan di video kali ini kita akan membahas sekilas ya update kinerja dari 4 big banks kita. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, silahkan nih buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali mampir channel di YouTube The Investor ini untuk subscribe dulu channel The Investor ini ya, karena di channel YouTube The Investor ini kita akan mengupas ya, atau kita akan memberikan insight-insight tentang investasi jangka panjang. Jadi sekali lagi buat kalian nih yang memang fokusnya adalah investasi saham jangka panjang, kalian cocok untuk subscribe channel The Investor ini. Harga saham dari 4 big bank saat ini menurut saya kondisinya adalah under value. Cuman di sini kategori under value harus difahami dulu. Under value dari sudut pandang mana nih? Apakah sudut pandang seorang investor jangka panjang atau untuk para trader jangka pendek? Seorang investor jangka panjang dengan trader jangka pendek memahami under value ini berbeda. Nah, di sini kita akan bicara untuk investasi jangka panjang ya, atau investor jangka panjang. Ketika kita bicara mengenai saham under value, artinya harga saham saat ini itu murah ya untuk disimpan jangka panjang. Biasanya kalau kita bicara mengenai disimpan jangka panjang ini holding periodnya bisa panjang lebih dari 1 tahun, bahkan kadang 2 tahun, kadang 3 tahun. Dan bukan berarti ketika kita sudah membeli saham under value, besok harga sahamnya langsung naik, tidak ya, bahkan kadang selama 1 tahun ke depan bisa jadi ya harga sahamnya belum naik. Nah, maka di sini ketika kita bicara mengenai investasi jangka panjang, kita membeli saham under value, tugas kita selanjutnya adalah mengikuti kinerjanya ya. Jadi sekali lagi yang kita ikuti adalah kinerjanya. Kita ibarat membeli suatu saham itu sama seperti kita membeli bisnisnya. Kita menjadi seorang owner di emiten tersebut, maka kita akan lihat perkembangan kinerjanya apakah sesuai dengan yang kita harapkan atau tidak. Karena akan ada nih tahun-tahun tertentu ketika kinerja dari emiten yang kita pegang ini justru turun ya, kinerjanya turun atau kinerjanya bisa naik, tumbuh. Nah, biasanya disitulah kita melakukan eksekusi ya, apakah kita mau hold saja, tambah muatan atau cut loss, ini berdasarkan kinerjanya ya. Jadi ketika kita membeli saham under value, tidak berarti langsung kita tinggal tidur 2 tahun lagi harga sahamnya naik 50%, tidak ya. Tapi kita ikuti perkembangan kinerjanya, apakah kinerjanya sesuai dengan yang kita harapkan atau tidak. Nah, ngomong-ngomong mengenai kinerja yang kita harapkan, maka kita menunggu sampai kinerjanya ini benar-benar pulih ya, alias kita punya keyakinan, kita sudah melakukan analisa yang mendalam, kita punya keyakinan bahwa prospek dari si emiten ini bagus dengan harapan kinerjanya naik. Nah, itu yang akan selalu kita ikuti. Dan ketika kita memang pegang saham-saham yang kinerjanya terus naik, walaupun harga sahamnya belum naik, maka nggak perlu khawatir ya, kita cukup hold saja saham-saham yang memang secara kinerja tumbuh walaupun harga sahamnya belum naik. Itulah yang namanya under value atau ada anomali ya, ketika kinerja tumbuh, naik, tapi valuasi justru turun. Nah, biasanya disitulah saya melakukan akumulasi. Cuman sekali lagi disclaimer ya, kita coba bahas sepintas saja mengenai 4 big banks ini, bukan berarti Anda harus membeli dari 4 big bank ini, tidak ya. Bahkan saya sendiri dalam portofolio saya tidak ada saham big banks-nya ya. Silahkan nanti teman-teman bisa cek portofolio saya, karena portofolio saya bisa teman-teman akses ya di program Value Investing Mastery. Oke, sebelum masuk ke update kinerja posisi kuartal 1 2026 dari 4 big banks kita, teman-teman bisa pelajari lebih lanjut ya, termasuk juga perkiraan harga wajar dari 4 big banks ini di dalam ebook watchlist 4 big banks yang bisa teman-teman download secara gratis. Nah, linknya ada di dalam deskripsi box atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Oke, kita mulai dulu dari saham BCA ya, atau saham BBCA, di mana kalau kita melihat harga saham BBCA saat ini, saat video ini diambil, terakhir diperdagangkan di level sekitar 6 ribuan ya, naik turunnya 5.900 ya, 6.100 dan sebagainya. Dan kalau kita melihat harga saham BBCA saat ini ya, saat video ini diambil, ini sudah setara dengan kinerja harga saham BBCA saat tahun 2020 lalu di sini ya. Jadi udah mirip seperti tahun 2020 dan 2021. Nah, sekarang kita lihat nanti kinerjanya. Apakah kinerja dari BBCA seburuk itu
Di harga 5.950 saat ini menunjukkan valuasi PBV 2,8 kali dengan PI rasio 12 kali. Ini juga menunjukkan valuasi terendahnya ya sepanjang sejarah atau sejak tahun 2013 kita punya datanya. Nah, sekarang kita akan melihat kinerja dari emiten BBCA ini terakhir di tahun 2025 ya, dimana kalau kita lihat dari histori pendapatan bunganya dulu di atas, pendapatan bunga BBCA setiap tahun konsisten naik, bahkan di tahun 2025 ini masih tumbuh dibandingkan tahun 2024 dan membukukan pendapatan bunga tertinggi sepanjang masa. Begitu juga dengan laba bersih BBCA. Jadi laba bersih BBCA untuk posisi tahun 2025 itu sebesar 57,5 triliun rupiah. Dan ini nilainya sudah hampir 2 kali lipat dari tahun 2021, bahkan sudah 2 kali lipat juga dibandingkan tahun 2020. Padahal tadi teman-teman lihat ya bahwa posisi harga saham BBCA saat ini sudah mirip dengan tahun 2020 dan 2021 lalu. Nah, sekarang bagaimana dengan kinerja BBCA untuk posisi kuartal 1 2026 ya, yang dimana memang kita melihat tahun 2025 dan 2026 ini kondisi ekonomi juga cukup struggle. Tapi BBCA masih mampu melanjutkan pertumbuhannya, di mana dari sisi pendapatan bunga itu naik 1% ya. Jadi walaupun cuma naik 1%, tapi tetap tumbuh gitu kan. Artinya posisi kuartal 1 2026 tetap mencatat kinerja tertinggi ya secara pendapatan bunga, tertinggi sepanjang masa. Kemudian pendapatan bunga bersihnya ini stagnan ya, 0%. Tetapi untuk laba bersihnya naik 4% dari 14,1 triliun menjadi 14,6 triliun rupiah. Bagaimana dengan perkiraan dividen? Nah, kebetulan saham BBCA ini juga saham yang membagikan dividen ya rutin, termasuk juga 3 saham bank lainnya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Dan BBCA di harga 5.950 dengan potensi laba full year 2025 sebesar 57,5 triliun, misalkan dividen payout rasionya dikatakan katakanlah sama 72% seperti tutup buku tahun 2025 lalu, maka ada potensi dividen yield 5,65%. Ya, ini potensi dividen yield BBCA jika pertama dividen payout ratio sama ya, dan tahun 2026 ini laba bersihnya masih bisa naik atau paling tidak sama dengan tahun 2025 lalu. Oke, kemudian saham selanjutnya yaitu saham BBRI, yang dimana ini juga saya yakin teman-teman banyak yang punya saham BBRI ya. Bahkan di video lalu kita sempat bahas mengenai BBRI yang nyangkut 2 tahun atau 3 tahun terakhir. Nah, kita lihat harga saham BBRI saat ini, saat video ini diambil. Jadi BBRI diperdagangkan di level 3.000-an ya. Saat video ini diambil di level 3.160. Dan ini juga sama ya, harga saham BBRI saat ini itu sudah sama dengan saat COVID tahun 2020 lalu. Nah, sekarang kita coba cek nih, bagaimana kinerja tahun 2025 lalu dan juga posisi kuartal 1 2026. Oh ya, sebelum masuk ke kinerjanya, di harga saat ini 3.100 ini menunjukkan level PBV 1,4 kali dengan PI rasio 8 kali ya. Valuasi yang cukup murah juga ya untuk sekelas BBRI, dan ini juga terendah sejak tahun 2013 secara valuasi. Nah, kinerja BBRI di tahun 2025 kemarin itu ternyata membukukan penurunan ya. Kita lihat dulu dari sisi laba bersihnya, di mana laba bersih BBRI untuk posisi tahun 2025 ini turun menjadi 56,6 triliun dibandingkan tahun 2024 lalu yang sebesar 59,9 triliun rupiah ya. Jadi 2 tahun berturut-turut kinerja BBRI stagnan dan juga turun. Tetapi ya kalau kita lihat harga saham saat ini yang sama dengan COVID tahun 2020 lalu, secara kinerja kalau kita bandingkan dengan tahun 2020 lalu ini sudah jauh berkali-kali lipat. Ya, jadi secara kinerja jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 lalu, tapi harga sahamnya sama dengan tahun 2020 lalu. Nah, kemudian kita ngelihat nih dari sisi pendapatan bunga sebenarnya masih terus tumbuh ya. Sampai tahun 2025 pendapatan bunga BBRI pun juga dia masih naik. Nah, jadi ada masalah inefisiensi dalam operasional BBRI.
Lalu bagaimana dengan kinerja untuk posisi kuartal 1 2026? Nah, di kuartal 1 ini BBRI sudah menunjukkan pemulihan. Dari sisi pendapatan naik 6% dari 49,8 triliun rupiah menjadi 52,8 triliun rupiah. Pendapatan bunga netonya naik 12% dari 35,8 triliun rupiah menjadi 40,1 triliun rupiah dan laba bersihnya naik 14% ya dari 13,6 triliun menjadi 15,4 triliun rupiah. Ya, ini jadi sepertinya sudah mulai pulih. Kemudian tidak lupa juga ya, BBRI ini juga salah satu emiten yang cukup royal membagi dividen di mana hitung-hitungan kami ya, misalkan dengan dividen payout ratio yaitu 92%, kemudian laba bersih katakanlah lebih tinggi atau sama dengan tahun 2025, maka di harga sekarang ada potensi dividen yield 10,9%, hampir 11%. Ya, apalagi kalau nanti tahun ini labanya naik, dividen payout rasionya sama, ya bisa sekitar 11%. Oke, saham selanjutnya yaitu saham BBNI, yang dimana kita lihat dulu harga sahamnya saat ini. Saat video ini diambil, harga saham BBNI di perdagangan di level 3.830. Dan kalau kita lihat secara histori, ya harga sekarang ya mirip seperti tahun 2022 ya. Jadi sudah lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 dan 2021 lalu. Dan harga 3.830 menunjukkan level PBV 0,9 kali dengan PI rasio 7 kali. Ini juga valuasi yang cukup murah untuk saham BBNI. Lalu bagaimana dengan kinerja BBNI sampai tahun 2025? Ternyata secara kinerja juga hampir sama dengan BBRI ya. Secara laba bersih dia turun. Ya, dari 21,4 triliun menjadi 20 triliun ya. Tapi secara pendapatan bunga dia naik dari 66,5 triliun menjadi 69,3 triliun rupiah. Nah, jadi case-nya kurang lebih hampir sama dengan BBRI, ada inefisiensi. Lalu bagaimana dengan kinerja untuk BBNI posisi kuartal 1 2026? Nah, untuk BBNI sendiri secara pendapatan bunga naik cukup bagus, 14%. Nah, kemudian pendapatan bunga bersihnya juga naik 12% dan laba bersihnya naik 5%. Ya, dari 5,3 triliun menjadi 5,6 triliun. Kemudian potensi dividen yield untuk tahun depan ya di harga sekarang 3.830. Misalkan dividen payout rasionya sama dengan rasio tahun buku 2025 kemarin sebesar 65%, maka ada potensi dividen yield 9% di saham BBNI. Oke, kemudian yang terakhir yaitu saham BMRI, yang dimana secara harga saham saat ini berada di level 4.510 ya, dan ini juga cukup masih tinggi ya, masih tinggi dibandingkan tahun 2020 dan 2021. Ya, jadi tahun 2026 ini harga saham BMRI sama dengan posisi tahun 2022. Dan di harga 4.510 menunjukkan level PBV 1,4 kali dengan PI rasio 7 kali. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kinerja dari BMRI untuk posisi terbaru 2025 ya. Secara laba bersih masih tumbuh tipis, ya tumbuh tipis atau ya bisa kita anggap stagnan. Jadi selama 2 tahun berturut-turut, ya 2024, 2025 harga kinerja dari BMRI stagnan. Cuman kalau kita dibandingkan tahun 2022 ya masih jauh lebih tinggi ya, kira-kira seperti itu. Tapi di sisi pendapatan bunga sebenarnya pendapatan bunganya masih terus tumbuh. Tahun 2025 naik sekitar 10-an persen ya, 12% dari 151 triliun menjadi 164 triliun rupiah. Lalu bagaimana dengan kinerja posisi kuartal 1 2026? Nah, kuartal 1 2026 ternyata pendapatan bunganya turun 6% dari 39,6 triliun menjadi 37,3 triliun rupiah. Kemudian pendapatan bunga netonya juga turun 2% dari 25,5 triliun rupiah menjadi 25 triliun rupiah.
Tetapi BMRI ini cukup menarik ya, pendapatan bunganya turun, tapi laba bersihnya naik 17% dari 13,1 triliun rupiah menjadi 15,3 triliun rupiah. Jadi ini berbeda dengan case BBRI maupun BBNI. Kalau BBRI dan BBNI ini ada inefisiensi, ya seperti tadi. Ya. Tapi kalau BMRI ini justru ada efisiensinya, kira-kira seperti itu. Lalu bagaimana dengan potensi dividen yield untuk tahun 2026, 2027 nanti ya? Di mana di harga 4.510 misalkan laba bersihnya kita anggap sama dengan tahun 2025, kemudian dividen payout rasionya 79% sama dengan tahun 2025, maka ada potensi dividen yield 10,57%. Nah teman-teman sekalian, itu tadi ringkasan mengenai 4 big banks ya, kinerja untuk update posisi kuartal 1 2026. Nah masing-masing kan berbeda tadi 4 big banks ini, masing-masing case-nya juga berbeda-beda. Nah kenapa case-nya berbeda-beda? Semua kita jelaskan juga di ebook watchlist 4 big banks ya. Jadi teman-teman silahkan baca ebook tersebut, kenapa laba bersih BMRI bisa naik saat pendapatan bunganya turun dan sebagainya, itu ada di dalam ebook watchlist tersebut ya. Dan sekali lagi ebook watchlistnya bisa teman-teman download secara gratis ya, linknya di bawah ini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.